Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, selamat pagi dan selamat berjumpa dalam renungan harian kita pada hari Sabtu 19 Maret 2022. Selamat Hari Raya Santo Yosef untuk kita semua. Hari ini Gereja Semesta merayakan Hari Raya Santo Yosef, suami perawan Maria. Secara khusus kita seluruh umat Paroki Santo Yosef Jalan Kain Batik Pematang Siantar patut bersyukur dan berterima kasih atas teladan doa-doa dan rahmat yang dianugerahkan Santo Yosef untuk gereja Katolik dan juga secara khusus untuk kita yang dilindunginya. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, 1 tahun yang lalu pasti kita masih mengingat bahwa kita merayakan tahun Santo Yosef. Selama permenungan dan perayaan tahun itu, kita diajak untuk merenungkan 7 keutamaan Santo Yosef. Melalui dokumen Patris Corde, Paus Fransiskus mengajak kita untuk merenungkan dan meneladani ketujuh keutamaan itu. Keutamaan yang pertama adalah bahwa Santo Yosef itu sebagai Bapa yang penuh kasih. Yang kedua yakni sebagai Bapa yang lembut dan penuh cinta. Yang ketiga yakni sebagai Bapa yang taat. Yang keempat yakni sebagai Bapa yang terbuka dan siap menerima. Yang kelima yakni sebagai Bapa yang berani dan kreatif. Yang keenam yakni bahwa Santo Yosef itu sebagai Bapa pekerja. Yang ketujuh yakni Santo Yosef adalah Bapa dalam bayang-bayang, artinya dia adalah ungkapan atau bayangan dari Allah Bapa. Dia hadir sebagai seorang Bapa bagi Yesus untuk mendampingi dan mencintainya. Secara khusus dalam Injil hari ini, 2 keutamaan Santo Yosef itu ditawarkan kepada kita untuk kita renungkan dan kita wujudkan dalam hidup harian kita. Dikisahkan dalam Injil bahwa Yusuf adalah tunangan Bunda Maria. Ketika Yusuf mengetahui bahwa Maria telah mengandung, karena dia adalah seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya, maka dia bermaksud menceraikannya secara diam-diam. Inilah niat dan ketulusan hati Santo Yosef. Namun rencana itu tidak terjadi karena malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam mimpi dan menyatakan suatu nasihat, yakni supaya Santo Yosef mengambil Maria sebagai istrinya, sebab anak yang ada dalam kandungan Maria berasal dari Roh Kudus. Keutamaan yang kedua yang ditawarkan untuk kita melalui Injil hari ini adalah tentang ketaatan Santo Yosef sendiri. Dikatakan bahwa sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Inilah ketaatan hati Santo Yosef kepada petunjuk dan nasihat Allah melalui malaikatnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, maka dengan sabda Tuhan dan permenungan hari ini, kita semua diajak untuk meneladani keutamaan-keutamaan Santo Yosef itu. Secara khusus, hari ini kita diajak untuk meneladani 2 keutamaan itu, yakni ketulusan hati dan ketaatan. Seorang yang tulus hati seperti Santo Yosef tidak akan tega mencemarkan nama yang lain di muka umum. Maka mari hidup secara tulus supaya Tuhan juga menunjukkan rahmat,
memberikan jalan kepada kita supaya kita sanggup menjalani hidup kita, menata hidup kita dengan baik. Yang kedua, mari juga meneladani ketaatan Santo Yosef, terlebih ketaatannya kepada perintah dan kehendak Allah, supaya seperti Santo Yosef, dia memperoleh berkat dari Tuhan selama hidupnya, dan kehadirannya bagi Yesus, bagi Maria, dan bagi yang lain, secara khusus bagi kita, gereja, umat Allah, dia menjadi berkat untuk semua. Mari juga kita hadir sebagai orang yang taat kepada kehendak Allah, dan dengan demikian kita mampu hadir sebagai berkat bagi yang lain. Semoga Tuhan memberkati. Amin.